Maka karena ditolak, dia pun menangis sambil mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka pada saat dia menangis dan menyesali perbuatannya, maka dia pun ketemu dengan salah seorang ulama yang bernama Abdullah. Pada saat ini Abdullah As-Saksaki, dia menceritakan pengalamannya kepada ulama ini. Dia menyampaikan bahwasanya kondisinya dahulu pernah mengambil uang berapa? 100 dinar lalu dibagi-bagi dan hendak dia kembalikan karena menyesal bertobat, hendak dikembalikan kepada panglima. Panglima menolak karena sulit bagi panglima untuk memanggil lagi pasukannya. Maka kemudian uang 100 dinar hendak dikembalikan kepada pemimpin tertinggi, yakni khalifah. Ternyata khalifah juga menolak karena tidak mudah menghadirkan orang-orang yang sudah tercerai-berai, yang tidak dalam satu pasukan lagi. Maka ulama kemudian menasihatkan, silahkan kembali ke Muawiyah, idhab ila Muawiyah. Lalu diminta untuk kembali kepada Muawiyah, sampaikan kepadanya agar beliau menerima 1/5 dari 100 dinar, sehingga serahkan 20 dinar kepadanya. Fatfa ilaih ishrina dinaron, serahkan kepada khalifah 20 dinar. Wangdur as-samanina al-baqiyah, lalu kemudian sedekahkan yang 80 dinar sisanya. Nah, jadi dia perintah fatasaddaq biha an dzalikal jaish. Jadi dia sebutkan yang 20 dinar berikan kepada khalifah, sementara yang 80 dinar itu disedekahkan atas nama seluruh pasukan. Jadi seluruh pasukan, karena memang itu harusnya hak seluruh pasukan. Sedekahkan atas nama seluruh pasukan. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yaqbalut taubata, menerima taubat an ibadihi, dari hamba-hambanya, wa huwa a'lamu bi asmaihim, dan Allah mengetahui siapa nama-nama pasukan yang ikut terlibat dalam perang itu, wa makanihim, dan juga Allah Maha tahu di mana tempat para pasukan itu. Maka kemudian yang 20 dinar itu adalah hak negara, diserahkan kepada khalifah. Yang 80 dinar itu adalah hak seluruh pasukan, maka diinfakkan, disedekahkan atas nama pasukan tadi yang tidak diketahui namanya. Lalu kemudian dia katakan sedekahkan atas nama seluruh pasukan. Fa innallaha yaqbalut taubata, karena Allah Subhanahu wa taala menerima taubat an ibadihi, dari hamba-hambanya. Wa huwa a'lamu, dan Allah lebih mengetahui, maha mengetahui bi asmaihim, tentang nama-nama pasukan itu, wa makanihim, dan di mana tempat tinggal pasukan itu, dengan harap nanti pahalanya akan menjadi milik seluruh pasukan kelak nanti di akhirat. Maka mujahid ini kemudian, atau pejuang ini, melakukan saran ulama ini, dan Muawiyah pun sebagai khalifah menerima uang 20 dinar itu dan mengatakan bahwasanya andai aku yang memberikan fatwa itu, lebih aku sukai dibandingkan semua harta yang aku miliki. Nah, maka ini menjadi sebuah solusi bagi kita yang ingin bertaubat dari harta hasil korupsi. Jika kita tidak mengetahui, atau hasil curian, jika kita sudah tidak menemukan orang yang hendak kita kembalikan, atau dari orang yang kita tipu, naudzubillah, maka kalau mau mengembalikan kan tidak ngerti siapa yang ditipu, atau ada pencuri tidak ngerti siapa yang dicuri, maka dia bisa ingat-ingat berapa yang dicuri tersebut, berapa yang dikorupsi itu, berapa hasil nipu itu, lalu kemudian dia sedekah yang senilai diniatkan untuk yang punya. Tetapi ingat, sebelumnya dia harus ikhtiar untuk mencari terlebih dahulu, jika dia itu ada hak orang lain. Ini juga solusi bagi orang yang punya hutang, sementara yang dihutangi itu sudah hilang entah kemana. Jadi, misalnya kita ketemu karena satu kos
di perantauan, di Tangerang misalnya, atau di Kerawang misalnya, kerja di PT. Nah, saat itu butuh uang, ngutang. Setelah diutangi ternyata orangnya pulang kampung dan nomor WA-nya sudah tidak aktif, sementara tidak nyimpen nomor yang lain, tidak mengetahui sosmednya, sehingga karena tidak ada aktif, mau mengembalikan juga tidak tahu di mana rumahnya, dan tidak ada kontaknya, karena itu satu-satunya kontak yang dia miliki, dan teman-temannya juga cuma punya kontak itu, sementara juga di kantornya data nomornya juga cuma itu, tetapi ternyata sudah tidak aktif. Maka salah satu solusinya mengembalikan uangnya adalah menggunakan cara yang disarankan oleh ulama tadi kepada seorang pejuang yang tadi korupsi 100 dinar, yakni infakkan yang menjadi hak orang yang ngutangi kita itu sejumlah utang kita dahulu. Ya Allah, saya bersedekah dimaksudkan atas nama orang yang ngutangi saya dahulu, karena saya tidak bisa membayarkannya. Harapannya nanti di akhirat ini adalah menjadi miliknya, menjadi pahalanya, dan bukan pahala diri saya. Ini bisa dilakukan bagi orang-orang yang memang punya hutang tetapi susah menemukan siapa yang ngutangi dahulu, atau kehilangan jejak tentang alamat orang yang ngutangi itu. Mungkin tidak peristiwa begini terjadi? Mungkin saja, ya mungkin saja.